Pemirsa, dalam segmen Sekitar Kita kali ini kami menyuguhkan cerita pengabdian anak-anak muda dari Sumatera Utara yang tergabung dalam Sumut Mengajar. Selama 2 minggu, mereka menjadi relawan di berbagai desa yang ada di Sumatera Utara. Kegiatan dan program yang mereka lakukan berpusat pada pendidikan, lingkungan, agama, sosial budaya, dan ekonomi kreatif. Kita ingin hidup seperti matahari, di mana matahari itu dia akan menyinari seluruh dimensi ruang dan waktu, di mana kita akan menyinari seluruh desa-desa meskipun pada hakikatnya kami di Gerakan Sumut Mengajar tentu yang paling banyak belajar kepada masyarakat. Sedangkan anak-anak didik hanya sedikit mendapatkan pengajaran dari 14 hari kami mengabdi di desa. Terima kasih untuk Sumut Mengajar karena sudah mengajari kami. Tahun ini, Bastanta Tarigan memasuki kelas 1 sekolah menengah pertama. Anak kedua dari 3 bersaudara ini tinggal di Desa Sugihen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Sejak pandemi COVID-19, ia dan teman-temannya belajar secara daring. Namun selama liburan sekolah, Bastanta tidak diam di rumah. Ia dan teman-teman sekampungnya memiliki aktivitas baru, belajar bersama Sumut Mengajar. Seperti inilah potret kegiatan belajar anak-anak Desa Sugihen bersama para relawan Sumut Mengajar. Selama 2 pekan, Sumut Mengajar mendidik anak-anak desa yang berada di jenjang SD dan SMP. Mereka belajar berbagai mata pelajaran. Ada puluhan anak yang begitu semangat dan antusias mengikuti kegiatan ini. Aktivitas belajar mengajar ini mengobati kerinduan mereka belajar bersama seperti semula di sekolah. Halo, nama saya Bastanta Tarigan. Umur saya 13 tahun. Saya kelas 1 SMP di 34. Sudah belajar matematika, IP, sama IPS. Matematikanya tentang perkalian dan pembagian yang sangat seru. Serunya lagi belajar bisa diajak main-main. Gerakan Sumut Mengajar berisi para mahasiswa Sumatera Utara yang memiliki semangat mengajar dan jiwa kerelawanan yang tinggi. Salah seorang pengajar muda yang mengabdi tahun ini adalah Andrew Alexandro, mahasiswa semester 5 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Mengajar anak-anak dan mengabdi di Desa Sugihen telah memberi sebuah pengalaman berarti bagi bungsu dari 3 bersaudara ini. Sebenarnya Kak, ikut organisasi ini kan pengen menambah pengalaman lagi dalam dunia mengajar kan. Karena di universitas cuma diajarkan teori-teori gitu, kita belum tahu praktiknya kayak mana di lapangan aslinya. Jadi kalau udah ada pengalaman pasti nanti di dunia pekerjaan pasti lebih mudah lagi. Kalau saya pelajari di desa ini banyak sekali lah Kak. Dari segi kebudayaan, dari segi toleransinya sangat kental di sini. Tidak ada membedakan satu sama lain. Dari masalah apalagi anak-anaknya ramah tamah, orang tuanya sangat bersahabat sekali sama anak-anak. Kami di desa ini, relawan ini udah kayak dianggap anaknya sendiri. Selama 14 hari pengabdian, relawan Gerakan Sumut Mengajar tinggal bersama warga desa. Sejak berdiri pada 24 Oktober 2015 lalu, Sumut Mengajar sudah berkeliling menebarkan kebaikan dari satu desa ke desa lain yang ada di Sumatera Utara. Program kegiatan yang mereka lakukan berpusat pada pendidikan, agama, lingkungan, dan sosial budaya. Awalnya, gerakan ini digagas oleh Fauza Kadriah dan saudara-saudaranya. Kini ada lebih dari 1.000 relawan yang pernah mengabdi di Sumut Mengajar. Menariknya, seluruh dana untuk merealisasikan pengabdian mereka berasal dari para relawan Sumut Mengajar sendiri. Meski terkadang kekurangan dana, khususnya di masa pandemi saat ini, seperti untuk menjalani tes swab yang memakan biaya tidak murah. Namun, tantangan ini tidak menghentikan langkah mereka untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak desa.
Karena sebenarnya pendidikan adalah pondasi utama kemajuan bangsa. Betul, dulu sebelum Indonesia merdeka ini ada namanya cita-cita kemerdekaan yang hari ini harus kita lanjutkan sebagai pemuda. Cita-citanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita tercerdaskan jika pendidikan tidak kita perhatikan? Nah, mungkin kita dari latar belakang yang berbeda, sarjana hukum dan sarjana lainnya, tapi di Gerakan Sumut Mengajar, bagaimana akhirnya kolaborasi penuh antar seluruh jenjang pendidikan kita satukan untuk mewujudkan kecerdasan seluruh bangsa. Selain itu, pengabdian Sumut Mengajar juga bergerak di bidang ekonomi kreatif, di mana mereka turut memperkenalkan potensi desa tempat mereka mengabdi. Seperti di Desa Sugihan ini, relawan Sumut Mengajar membantu mempromosikan produk minyak serai wangi, inovasi baru untuk mendongkrak perekonomian desa. Para relawan muda ini juga mengeksplor keindahan alam Desa Sugihan yang kini ditetapkan menuju desa wisata. Kenapa kami memilih ikon ekonomi kreatif? Kami menyadari bahwa kami tidak memiliki harta yang lebih untuk membeli seluruh hasil kekayaan alam di desa kami mengabdi. Tapi yang kami miliki adalah kami bisa men-share informasi kepada teman, rekan, hingga akhirnya kita ambil tentang ekonomi kreatif, yaitu program Peduli Desa Shop Gerakan Sumut Mengajar, di mana hasil daripada desa-desa yang kami abdikan, kami bantu untuk sebarkan informasi tentang itu kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga desa kita, desa pengabdian kita diperhatikan oleh masyarakat lebih luas. Untuk masyarakat yang menerima Gerakan Sumut Mengajar secara sukarela, kami ucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan Bapak Ibu, Gerakan Sumut Mengajar tidak akan bisa berlanjut. Saya sebagai tanggapan perwakilan dari masyarakat Desa Sugihan, sekaligus sebagai Kepala Desa Sugihan, saya sangat senang dan setuju. Karena orang ini, mahasiswa kita ini, orangnya kreatif dan baik-baik. Di mana kegiatan setiap ada di desa kami, orang ini ikut ambil bagian. Sekaligus membimbing anak-anak SD, SMP. Nah, dan mereka tidak pernah mengenal lengah dan cemas, nggak pernah. Semangat terus. Inilah bakti generasi muda Sumatera Utara. Aksi nyata kepedulian Sumut Mengajar untuk kemajuan pendidikan bangsa. Bahkan pandemi yang masih melanda tidak menghentikan semangat mereka untuk mengabdi menjadi relawan pendidikan. Teruslah melangkah, anak-anak muda kebanggaan Indonesia.